Baik teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Retail Investment teman-teman. Oke, teman-teman pada kesempatan kali ini tanggal 10 Juli 2021 saya akan melakukan analisa untuk IHSG dan juga untuk saham-saham teman-teman ya. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Retail Investment tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake group, cloning group seperti itu. Juga teman-teman harus berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Biasanya menawarkan konsultasi trading ataupun menawarkan titip dana trading. Oke teman-teman, sekilas dulu kita lihat dulu untuk IHSG-nya. Ya, kemarin masih tutup di atas 6.000, yaitu tepatnya di 6.039,844. Turunnya itu hanya 0,05 teman-teman, 0,052. Ya, boleh dibilang ini nggak turun, nggak naik ya teman-teman. Tetapi sebenarnya IHSG itu tertingginya dia sempat di 6.060 dan terendahnya sempat di sekitar 6.030-an. Sehingga untuk, resistan kalau kita menggunakan Fibo ya itu resistan di 6.044 kurang sedikit teman-teman, kurang sedikit ya. Kalau kita lihat dari resistan dari candle sebelumnya itu ya kisarannya di sekitar 6.060-an. Kemarin kan tertingginya sempat di 6.060, sebentar saya cek dulu. 6.054 resistan di candle sebelumnya, 6.054. Padahal sempat tertingginya di 6.060-an, tapi closingnya kan di 6.039. Oke, saya sih nggak masalah ya mau IHSG-nya mau kemana. Ini bagusnya teman-teman di saham ya. Di saham itu teman-teman coba perhatikan. Kalau di saham itu coba teman-teman perhatikan kalau IHSG-nya itu merah, belum tentu saham itu merah semua, belum tentu. Pasti ada saja saham yang bergerak. Itu bagusnya di saham seperti itu. Dan saya 70% masih di saham teman-teman ya. Saya kalau di saham, kalau dapat barang yang saya pikir bagus, saya berani, jangan ditiru ini ya, saya berani all in. Bener-bener all in. Sampai margin saya berani. Karena ya saya udah lama di saham dan saham-saham yang saya pegang ini kan boleh dibilang saham yang saya hafal. Jadi karena saya hafal, saya tahu perilakunya, saya tahu support resistannya, saya tahu tape reading-nya. Ketika tape reading-nya terbaca bagus, saya nggak segan-segan untuk all in. Makanya di satu porto saya ada yang hancur sampai 60% kemarin. Saya kebanyakan spekulatif teman-teman. Di bulan Maret April itu saya kebanyakan spekulatif dan teman-teman tahu sendiri di bulan Maret April kemarin kan marketnya jelek. Dan saya nggak dapat saham untuk recover. Karena saya cut loss, saya nggak dapat saham yang untuk recover. Ya, 60% teman-teman turunnya. Gila, itu 40% porto saya berarti kegerus 40%. Tapi saya sabar aja, saya tunggu waktu Maret April ya. Maret April ya, kan Mei saya cuti itu. Mei itu mulai recover gila-gilaan dan Juni itu recovernya Mei itu recovernya kenceng banget akun saya dan Juni juga. Jadi menginjak Juni itu sudah kembali lagi 100% dan sudah kembali lagi, jadi saya kembali lagi menata hati, maksud saya menata trading saya supaya nggak ugal-ugalan seperti itu. Memang satu akun saya ada yang ugal-ugalan banget, saya kalau, eee, masuk saya bisa langsung jebret gitu, langsung besar, tapi kalau salah ya mantep, kalau betul ya mantep sekali. Nah karena udah kembali lagi 100% ya sekarang saya hati-hati lagi. Saya kemarin udah 2 kali tarik ya teman-teman, tarik dana. Jadi setiap profit langsung saya tarik, profit saya tarik seperti itu. Jadi saya menyisakan kembali lagi ke 100%, saya lagi pakai lagi untuk trading seperti itu. Jadi di saham itu seperti itu. Mau marketnya jelek, mau IHSG-nya kemana-mana, kalau marketnya jelek itu pasti saja ada saham yang bergerak. Karena ada banyak sektor, teman-teman harus bisa melihat juga kadang satu sektor dimainkan, sektor yang lain tidur dulu seperti itu. Kadang juga kalau misalkan sektor yang lain tidak bergerak, itu juga ada juga mungkin saham-saham kriuk crispy yang
dimainkan seperti itu nggak ada masalah, kita main pakai 100 slot aja. 100 slot kalau saham-saham crispy gitu sekali dapat bisa ya lumayan lah, lumayan sekali untuk kondisi sekarang seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman setia MS Trade and Investment, pada kesempatan kali ini saya masih akan seputaran membahas saham-saham yang saya miliki teman-teman ya. Ya saham-saham ini ya jelas ini saham-saham yang ada di porto saya teman-teman, jadi nggak usah khawatir yang saya bahas ini saya juga makan seperti itu. Saya mencoba tidak seperti channel lain yang membahas saham yang aneka saham, tapi sebenarnya saya yakin itu nggak dibeli. Karena saya lihat juga saham itu lagi nggak bergerak seperti itu, ngapain dianalisa seperti itu. Lebih baik saya menganalisa saham yang memang saya mau atau suka gitu loh, dan ada peluang. Kalau saham nggak ada peluang ngapain gitu. Nah, beberapa permintaan untuk analisa saham saya nggak proses. Beberapa sih saya loloskan untuk dianalisa, beberapa enggak. Terutama saham-saham yang kecil-kecil yang takutnya nih kalau saya analisa, teman-teman yang baru nih justru malah makan itu barang. Kalau saya lihat beberapa itu kecil volumenya. Ya saham Kriuk Crispy seperti itu, teman-teman pekerja kantoran nggak cocok. Oke teman-teman, ngelanturnya kemana-mana. Saham yang pertama saya analisa adalah Inco teman-teman. Ini harus saya update. Kenapa? Karena saya lihat harga metal dunia bagus teman-teman ya. Harga metal dunia bagus sehingga Inco juga kepengaruh. Oke seperti ini teman-teman lihat ini adalah kok ini TPIA. Jadi saya mesti lihat nih. Ini teman-teman ini adalah nickel futures kontra ini saat ini kondisi harganya sedang naik teman-teman seperti ini. Ya, ini kan tentu mempengaruhi saham-saham metal ya teman-teman, saham-saham metal yang eh, kita analisa nih ada trio metal semuanya kepengaruh. Ini untuk Inco. Inco kan kemarin saya bilang ini adalah saham trio metal yang pergerakannya secara teknikal paling bagus. Dan saat ini untuk Niko teman-teman saya, Inco. Saat ini untuk Inco teman-teman, untuk Inco ini dia kenaikannya udah jauh. Jadi ini adalah tren turun yang saya analisa teman-teman dari 56 sampai harganya sekitar 42 ya teman-teman. Terus dia kan naik ke atas nih. Naik ke atas tuh. Jadi sebentar saya kurang nyaman menggunakan ini garis ini teman-teman, saya hapus saja. Jadi ini Inco ini harganya udah naik retracement 23 di sini ya, 23 ya. Kemudian 38, 50, 61. Kemarin itu hari Kamis rehat sebentar, bentuknya shooting star ya. Tapi kemudian sore harga metalnya naik, Inco-nya naik lagi, teman-teman. Saat ini untuk resistan dari Inco adalah di 5050. Maksud saya supportnya di 5050 teman-teman. Di sini 5050 dan resistannya ada di 5265. Menarik sekali teman-teman. Karena seperti yang kemarin saya bilang bahwa ini secara teknikal bagus sekali. Yang pertama secara teknikal bagus sekali. Yang kedua, saya kemarin sampaikan bahwa mungkin ini akan ada hari Jumat ya kalau nggak salah. Hari Kamis saya sampaikan bahwa mungkin ini akan ada resistan volume. Yaitu orang-orang yang nyangkut di sini kemungkinan akan keluar barang dulu. Tapi ternyata enggak teman-teman. Jadi hari Jumat kemarin saya lihat tidak ada guyuran berlebihan dari Inco. Ya memang hari Kamisnya kita lihat candlenya adalah shooting star. Saya saya kan ada Antam tuh. Sempat khawatir juga karena waktu itu kan Antam juga ikut turun. Sekarang kita akan lihat volumenya teman-teman. Volumenya sih masih biasa ya, tidak ada spike volume tinggi sekali secara indikator dan momentum oke sekali. Oke teman-teman, saya mencoba menambahkan satu indikator. Saya sebenarnya kemarin cuma karena salah pencet aja. Tahu-tahu kepencet intraday akumulator. Tapi nggak apa-apa. Saya tambahkan aja nih, kalau di sini tidak kelihatan adanya akumulasi yang besar seperti itu. Oke lah, untuk indikator kita kesampingkan, tetap kita gunakan Fibo aja teman-teman. Karena Fibo ini adalah tools yang sangat simple. Jadi teman-teman tuh nggak usah dipusingkan dengan beragam indikator. Ya cukup yang simpel-simpel aja. Simpel aja bisa cuan kok. Nggak usah yang ribet-ribet. Itu akan membebani pikiran teman-teman dan membuat analisa teman-teman nih mumet gitu loh.
Jadi cukup simpel-simpel aja seperti yang saya lakukan. Oke teman-teman, berikutnya adalah Antam. Nah, Antam seperti ini pergerakannya, masih cantik juga. Jadi untuk Antam dia mencoba untuk menembus resistannya di bentar, kisaran resistannya ada di 2.600-an teman-teman, 2.600 resistannya karena kemarin kan nggak sempat di break ya. Supportnya ada di 2.480, 2.480. Nah kemarin yang 3 hari yang lalu berarti hari Rebo ya teman-teman. Hari Rebo untuk Antam ini kan sempat dibawa turun. Nah ini yang sebelumnya saya gadang-gadang mungkin akan banyak yang buang barang pada saat Antam ini naik. Memang kelihatan di hari Rabu teman-teman. Di Rabu waktu itu kan Antam diguyurnya sampai 23 ya teman-teman, 23. Namun kemudian closingnya di bawah naik, mendekati resistan di 2480. Terus hari Kamis diangkat langsung menuju ke 226. Kemudian hari Jumat kemarin juga sebentar saja turun, terus mendekati lagi, testing lagi di 26. Jadi untuk support ya, gunakan aja masih di 2480, resistan ada di 2526. Tinggal sedikit lagi satu langkah untuk Inco, untuk Antam maksud saya di sini. Untuk menembus 27. 27 saya pikir ini dia akan geblas teman-teman, akan lari ke atas. Menarik sekali. Menarik sekali. Masih bagus sekali dan kondisinya menarik sekali ya. Tapi teman-teman mesti lihat kondisi pergerakan harganya ini juga dipadukan dengan harga metal teman-teman yang udah saya bahas tadi. Oke, sekarang saya coba aktifkan volumenya. Nah, volumenya juga belum ada dorongan yang kencang, tapi nggak masalah. Mungkin orang-orang ini masih menunggu ada nggak yang guyur seperti itu. Nah, oke kalau kita lihat akumulatornya teman-teman, ini satu tools yang nah kalau saya lihat nih di akumulator nih, saya nggak pernah menggunakan ini. Ini sebenarnya Antam ini masih diakumulasi. Nah, oke lah itu kesampingan aja karena saya juga tidak pernah menggunakan sebenarnya. Baik teman-teman saya lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya adalah TINS. Volume sama, indikator lainnya sama, kita kesampingkan indikator saja, kita cukup lihat dari price action aja. Untuk TINS seperti ini teman-teman ya. Untuk TINS dia masih mencoba untuk testing resist. Testing resistannya adalah di 1600 1660. Secara harga udah ngebut semua teman-teman, ini udah perfect bullish, MA5 di atas MA20 di atas MA200. Jadi perhatikan resistannya 1657. Supportnya kita gunakan 1540 aja. 1540 atau ya 15 sampai 1540. Jadi kita gunakan support di sini aja karena karena ini banyak area yang dilewatin ya di sini ya, teman-teman. 1560 1500 1560. Oke teman-teman, ini adalah saham Lali Mule hari Jumat kemarin banyak yang take profit teman-teman. Ini yang saya lihat itu untuk agro. Agro itu asingnya itu dari tanggal 21 sampai tanggal 8 itu banyak masuk. Namun baru kemarin hari Jumat tuh asingnya mulai jual. Tapi kalau dilihat ya teman-teman, kalau dilihat ini ke bawah ini asingnya itu masih dominannya adalah beli. Asing dominannya masih beli untuk agro. Nah, agro ini kan ceritanya dari 900 teman-teman. Dari 900 di sini. Dari 900 di sini nih dia MA 5-nya belum pernah sentuh MA 20-nya. Di sini teman-teman. Ini MA 20-nya. Jadi memang harganya trending sekali terlihat dari jarak MA-nya yang sangat jauh. MA 5 dan 20-nya ya teman-teman. Jadi trending sekali. Cara mengidentifikasi saham yang trending itu adalah dengan melihat MA-nya paling simpel seperti itu. Kalau teman-teman lihat di sini kan di area sini kan juga trending sekali ini seperti ini. Inilah bagusnya pergerakan dari agro ya. Teman-teman mesti perhatikan untuk besok ya. Untuk besok itu titik-titik pentingnya bisa kita ambil dari
candle ya, teman-teman, bisa kita ambil dari candle ya, ada sekumpulan candle di sini, ini yang teman-teman mesti perhatikan. Karena ini kemungkinan jadi titik supportnya dia. Terus kemudian adalah di sini. Seperti yang saya sebut sebelumnya, agro memang ada target di atas, yaitu di 32, tetapi kemungkinan tidak langsung ke sana teman-teman ya, mesti dia harus koreksi dulu. Kalau kita lihat nih, dari tren naiknya aja, kita ambil dari tren naiknya teman-teman ya, kira-kira koreksi dia di berapa? Saya tarik. Nah, kemungkinan koreksi dia memang seperti yang saya gambarkan teman-teman, yaitu ada di 1900 sampai 1700-an. Karena 1700-an nih dekatan dengan 1600 sebagai high sebelumnya. Jadi dua titik penting itu yang teman-teman mesti perhatikan untuk agro. Masih sangat menarik baik dipakai untuk trading maupun untuk nambah barang. Oke teman-teman, berikutnya adalah Breeze. Nah, ini juga saya masih ada barangnya, dan untuk Breeze ini kan memang di area 38 nih yang masih harus kita perhatikan. Area 38 yaitu di 2500, 2600 dan 2850. Untuk support sekarang bisa digunakan di 2250. Titik penting ya 2250 untuk Breeze, nggak usah berpanjang lebar, itu udah dua titik itulah yang harus diperhatikan, 2250 dan 2580-an. Kalau bisa setahap keluar dari range yang bawah ini, maksud saya kotak yang bawah ini, nah akan mencoba untuk break yang atas. Jadi dua kotak ini, dua blok ini, yang ini dan yang ini harus dibersihkan dulu. Yang ini ya, yang ini dan yang ini harus dibersihkan dulu supaya breeze bisa naik lebih kencang. Oke teman-teman, multipolar. Multipolar ini ada satu pola, kalau naik berapa hari terus dia kemudian turun, naik berapa hari kemudian turun, seperti itu. Ini sebenarnya pola seperti ini bisa teman-teman manfaatkan untuk trading. Jadi teman-teman ngambil di supportnya. Saya juga sering seperti itu, ngambil di supportnya 670, jual di 720, 50 poin seperti itu, atau 30 sampai 40 poin take profit bisa. Ini masih dalam rangka koreksi teman-teman ya. Dalam rangka koreksi saya ambil dari 1430, 440, naik ke atas koreksi kemarin hampir sentuh 50 retracement, kembali lagi ke 38, kemarin testing 23. Nanti kalau dia mantul dari 23 dan lanjut, ini saham benar-benar lali mulih lagi. Koreksi sekarang ini dia adalah koreksi di pullback MA5 ke 20-nya teman-teman. Ini wajar ya. Wajar, jadi mesti perhatikan supportnya di 724, resistannya di 810. Saya masih ada barang dan saya masih tertarik untuk positioning teman-teman ya. Oke, berikutnya Same, teman-teman. Same ya. Ini barang juga. Aduh, bagusnya ya. Seperti inilah barang-barang yang bagus itu kalau naik koreksi. Terus ada apa istilahnya, ada konsolidasi after flying seperti ini. Ini ada koreksi di sini. Seperti yang saya bilang kemarin, koreksi, kalau ada koreksi pantau terus saja sampai masukkan aja di watchlist Anda dan sering-sering dipantau. Kalau ini teman-teman identifikasi area-area istirahatnya atau konsolidasi seperti yang saya kasih warna kuning ini. Biasanya kalau saham yang bagus tuh setelah dia ngebut, dia koreksi dulu di situ berapa hari, istilahnya dikasih pause atau jeda sebentar baru kemudian lanjut. Seperti ini. Untuk Same target terdekat ada di 830. Berikutnya ya nantilah saya kasih tahu kalau lanjut lagi, seperti itu ya, teman-teman. Asa teman-teman yang saya analisa kemarin masih melanjutkan kenaikannya menuju target terdekatnya ada di 2800. Di 2800 untuk supportnya dia ada di 2550 teman-teman ya, 2250, berikutnya ada di kisaran 2350 dan 2290.
Nah, ESA teman-teman, ESA ini, dia masih konsolidasi, terjaga di area 350 untuk support, perhatikan ya. Walaupun kemarin overshoot-nya sampai sekitar 330, jadi sekitar 325 sampai 330 itu area supportnya ya. Untuk resistannya ada di 370. Oke teman-teman, untuk TPIA itu dari analisa saya yang dulu pernah saya bikin, ada satu price channel breakout, habis breakout dia konsolidasi di sini ya, kemudian breakout lagi dan konsolidasi. Nah, untuk saat ini areanya ya boleh dibilang dari sini nih, yang kuning inilah area dia berkonsolidasi ya teman-teman. Itu areanya adalah dari 9.350 sampai 10.100. Perhatikan titik-titik itu aja. 9.350 sampai 10.100. Oke teman-teman, berikutnya BNGA. BNGA itu banking juga yang saya analisa. Saya pantau juga, saya punya barangnya juga kemarin teman-teman. Nah, BNGA ini teman-teman, ini hari Kamis sebenarnya bagus, cuman dia kembali lagi dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini barang termasuk barang yang kemungkinan banyak resist volume. Jadi banyak resistan volume, banyak yang akan mengguyur kalau dia naik, dan nyatanya memang cukup berat untuk BNGA ini untuk naik teman-teman. Tetapi seperti ini belum tentu dia akan turun. Seperti agro kan juga sama, pernah tinggi terus naik lagi bisa juga. Jadi yang penting adalah mesti dipantau dulu. Coba lihat dulu volumenya. Nah, volumenya masalahnya belum ada yang mendorong sekenceng pada saat kemarin. Jadi memang ya masih tes lah seperti itu. Oke, setelah BNG adalah BBTN. Nah, BBTN ini saya juga punya teman-teman. Nah, ini kemungkinan hari Senin kalau dia nggak gerak, saya akan switchingkan ke saham lain. Karena saya di porto salah satu akun saya ada BBTN, dan kemarin saya belum buang. Jadi hari Jumat saya pikir mungkin karena marketnya Jumat jadi cenderung turun. Tapi Senin saya lihat dulu kalau ini masih di bawah 5%, saya switchingkan ke saham yang lain teman-teman. Karena seperti itu, saya kalau pegang barang nggak begitu kenceng, ya mending saya lepas dulu. Udah 3 hari pegang teman-teman ya, udah 3 hari lebih, udah 5 hari sepertinya teman-teman. Jadi mesti saya buang kalau nggak bergerak ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah BJBR ya. BJBR ini juga sebenarnya sama bentuknya, mirip dengan BBTN. Udah testing, kalau dari tren pendek ini testing di retracement 23 di 1250. Tapi ya karena masih di fase-fase awal pergerakannya, fase turningnya, masih banyak perlawanan seperti itu teman-teman. Masih diperhatikan di 1250 dan 1300-an. Karena kemarin mentok di MA 20-nya. Harganya ini masih di bawah MA 20. Yang penting yaitu di sekitar 1300-an teman-teman. 1280, 1300, dan nanti di sekitar ini, di sekitar MA 200-nya di sekitar 1400. Tapi itu kayaknya masih jauh ya untuk BJBR. Oke, teman-teman, kemudian adalah saham-saham ini, apa ini, telekomunikasi ya, BJBR. Oke, kemudian saham Indosat teman-teman. Indosat ini biasanya nggak turun sedalam ini, kemarin keluar dari jalurnya, teman-teman ya, keluar dari jalurnya, tetapi harganya saat ini dia sudah dekat dengan low-nya yang kemarin ya. Hari Jumat sudah keluar doji, apakah dia Senin akan balik? Areanya ini udah cukup ini ya teman-teman, cukup menarik lah, menimbulkan minat orang untuk membeli. Nah, apakah bentuk doji kemarin tuh sebagai isyarat bahwa orang-orang sudah mulai positioning di Indosat, masih kita pantau ya teman-teman. Menarik karena biasanya ini barang bermain di 7.000 ya teman-teman. Oke, kemudian Telkom teman-teman, Telkom. Nah, ini juga akhirnya seperti ini. Nah, saya melihatnya Indosat tuh apakah mungkin juga akan seperti Telkom ini, kan ketika menyentuh di dasar, ini kan sudah pernah nih di area harga sekarang nih udah pernah, dan ma mantul seperti itu loh, dan setelah dia menyentuh di dasar dia mantul, apakah bisa seperti itu untuk
Untuk Indosat tadi, ini Telkom kondisinya adalah seperti ini. Itulah kenapa saya masukkan analisa saham-saham telekomunikasi untuk hari Senin ya, teman-teman. Jadi untuk Telkom perhatikan di sini, di 3.200. Untuk supportnya ya masih ya jauh ya teman-teman di 3.050. Ini kencang juga soalnya naiknya kemarin 5%. Apakah Indosat bisa seperti itu? Seperti Telkom ini ya. Kemudian yang saya analisa juga masih dari sisi saham-saham ini. Nah, ini XL teman-teman. XL ini setelah terkoreksi, ini perkiraan koreksinya adalah di kisaran 38 retracement. Saya coba tarik. Saya coba tarik koreksinya XL ini di berapa? Koreksinya kalau dari bawah ini ada di ya antara 23 sampai 38 di sini teman-teman. Wajar aja sih. Jadi mulai ada perlawanan. Dia mulai menyentuh lagi 2600. 2600 nih sebagai resistan ya, tapi tepat sekali di situ ya. Saya anggap aja sebagai support lah. Jadi pergerakannya sih bagus ya. Karena dia dari tren di bawah ini ke atas. Terus dia terkoreksi sampai hampir 38 karena di sini juga ada demand area. Apakah Senin mantul lagi ke sini? Sektor telekomunikasi masih merupakan sektor yang sangat menarik. Demikian juga dengan friend teman-teman. Ini friend yang sebelumnya pernah saya analisa terkoreksi sampai retracement 38 dan mantul sampai resistan lagi ke 23. Namun demikian kembali lagi ke retracement 38 teman-teman. Kunci penting yang harus diperhatikan adalah di 116, 115. Apakah berhasil breakdown karena kondisi candle terakhir adalah turun dan juga terjadi dead cross MA5 ke 20 teman-teman ya. Sehingga perhatikan titik di 1000, maksud saya di 115 dan berikutnya ada di retracement 50 di 110. PTSN, teman-teman, PTSN kan produsen HP. Nah, kemarin naik sampai tinggi terus koreksi 38 hampir ke 50. Jadi perhatikan besok tutik di 273. Resistan masih di 290. Oke teman-teman, saham batubara untuk Indo Tambang Raya dia terkoreksi sebentar. Ya, terkoreksi sebentar. Ini dari kenaikannya penurunannya kemarin kan udah ketemu high-nya dari tren yang saya tarik teman-teman ya. Tren yang saya tarik adalah tren dari sini aja. Itu sudah ketemu high-nya itu hari Rebo ya, terus turun. Namun demikian udah ada doji, artinya ini ada kekuatan antara seller dan buyer pada hari Jumat kemarin sama. Apakah akan mantul dari 14.750? Mantul sedikit teman-teman di 14.850. Perhatikan aja di 15.175. Untuk ITMG ini adalah saham batubara yang paling menarik menurut saya. Kemudian PTBA ini teman-teman ini masih coba berjuang. Ini titipan teman. Masih mencoba berjuang, perhatikan garis yang saya bikin ini. Ini adalah area resistannya. Jadi dia saat ini harus keluar dulu dari area situ karena area yang sekarang ini adalah istilahnya sideways-nya yang paling bawah di sini ya. Di sini sideways yang paling bawah, terus dia harus bisa menjebol ini untuk ketemu resistannya di 2250. Oke, kemudian IMAS teman-teman. IMAS ya, IMAS itu biasanya kalau bergerak itu harus benar-benar dapat harga di dasar. Nah, kemarin kan bergerak sebentar ya, sekitar minggu lalu, sekitar 8 hari yang lalu sampai dari support ke resist dari 850 sampai 1025. Namun demikian terus turun. Ya ini wajar, ini kan sempat tinggi jadi mungkin ada perlawanan yang cukup signifikan dari orang-orang yang nyangkut teman-teman ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah INTP teman-teman ya. Ini INTP ini kan
turunnya dalam banget teman-teman. Dari 15 ribuan sampai 10.000 ya teman-teman. Ini coba saya tarik Fibo-nya, saya lanjutkan karena udah low ya teman-teman di sini. Nah, dia ada turning MA3, 5 dan kemarin harganya nyentuh MA20. Menarik teman-teman. Ini menarik kalau saya lihat dari tren dari 16 ribuan sampai 10.000 harganya mulai ada turning. Tapi kalau kita tarik dari tren yang panjang itu kok kayaknya terlalu jauh. Saya akan coba dari tren pendeknya teman-teman ya. Dari tren pendeknya ini aja. Nah, ini pergerakannya kemarin sudah sampai resisten pertama, tapi gak kuat. Namun demikian kalau kita lihat candle sekitar 5 hari itu sudah ada tunjuk penguatan seperti ini. Jadi perhatikan aja di 10.720 untuk resistan ya, itu harus dijebol dulu. Berikutnya ada di 11.100. Nah, kemudian untuk SMGR juga bentuknya sama teman-teman, bentuknya sama. Ini pernah saya analisa, tapi mesti saya rubah dulu karena udah nggak update. Mesti tren turunnya mesti saya tarik lagi. Nah, ya seperti ini. Tapi kalau saya tarik itu terlalu jauh, kita ambil yang paling simple aja dari tren ini. Kita ambil dari tren ini aja ya teman-teman. Kira-kira pergerakan dari SMGR itu seperti apa? Nah, masih di awal-awal sekali, baru satu candle aja, belum terjadi turning. Mungkin kalau Senin menguat, baru turning MA3. Sangat spekulatif kalau teman masuk sekarang ya, teman-teman. Sangat spekulatif sekali. Istilahnya belum ada reversal yang terbaca. Oke teman-teman, berikutnya saham farmasi, KF. Nah, KF itu ketemu area resistan dan berkonsolidasi sudah cukup lama, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari. Kecenderungannya melemah, apakah ini pertanda orang sudah mulai tidak ada posisi di KF, ataukah karena orang-orang yang nyangkut di atas dengan harapan KF mau naik, ternyata nggak naik-naik, jadi ketika ketika ruginya masih tipis ya mungkin keluar dulu seperti itu. Kita lihat aja berapa hari ya teman-teman. Saya nggak ada barang KF. Saya cukup hati-hati untuk saham farmasi karena mesti melihat angka COVID juga ya teman-teman ya. Untuk INAF juga analisa sama. Jadi ini juga barang ini juga masih ada volume resist, masih ada yang nyangkut-nyangkut di atas. Harganya kemarin malah turun lebih dalam dari sebelumnya. Jadi mesti waspada teman-teman, jangan sampai nyangkut di atas. Saya tidak ada barang. IRA juga sama. Saya tidak ikut FOMO pada saat naik kemarin karena saya pernah cut loss di sini. Jadi harus cukup hati-hati. Lagi mencari saham yang benar-benar ada sentimen pergerakannya teman-teman ya. Saya masih banyak bermain di Multipolar Group, SAME dan bank-bank digital. Kalau IRA, KF, INAF kalau benar-benar dapat barang bagus, saya posisi yang bagus maksud saya, mungkin saya akan masuk ya. Nah, kemudian untuk AGII ini saya yang masih tertarik karena koreksinya tertahan di area yang saya anggap mungkin masih banyak yang nyangkut di sini dulu. Tapi saya rasa orang-orang yang nyangkut ini udah mulai average down kemarin atau mungkin udah mulai keluar. Jadi guyurannya tidak ekstrim seperti itu. Dan ini jarak ke 2000 kan sebenarnya tinggal sedikit teman-teman. Kemarin kan tinggal 300 saja nyampe di high-nya dari AGI ini. Oke teman-teman, itu tadi saham-saham yang saya analisa. Ini banyak sekali ya. Ini sebagian besar masuk ke watchlist saya dan mungkin ada seperempat yang saya tradingkan, saya punya, saya hold. Seperti itu teman-teman, analisa dari saya semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.